Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Ada 4 hal yang membuat rumah akan dijauhi oleh malaikat pembawa rahmat. Sebenarnya para malaikat menyukai rumah seorang muslim, sehingga mereka sering mendatanginya. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan malaikat enggan masuk ke rumah seorang muslim, di mana Rasulullah menjelaskan dalam banyak hadis tentang rumah-rumah tertentu yang tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat. Nah, rumah yang bagaimanakah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat tersebut? Yang pertama dikutip dari fikih, yaitu karya Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro, bahwa siapapun muslim yang memelihara anjing harus melarang anjing tersebut masuk ke dalam rumah, agar kesucian rumah tersebut tidak diragukan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Tolahata radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la tadkhulul malaikatu baitam fihi kulbu wala surah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan yang dimaksud dengan malaikat di sini tentunya adalah malaikat pembawa rahmat. Kemudian hal yang kedua, rumah yang dijauhi oleh malaikat pembawa rahmat adalah rumah yang penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran. Maka malaikat rahmat akan enggan atau bahkan meninggalkan rumah tersebut. Dan justru setanlah yang berada di dalam rumah tersebut. Di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin mengatakan, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya. Banyak kebaikan, malaikat akan menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tak dibacakan oleh Al-Quran, maka sempitlah penghuninya. Sedikit kebaikannya, malaikat akan meninggalkan dan setan-setan mendekatinya. Maka untuk itu sering-seringlah membaca Al-Quran di dalam rumah, agar malaikat rahmat selalu datang dan memberikan kebaikan kepada penghuninya. Kemudian hal yang ketiga yang membuat rumah akan dijauhi oleh malaikat pembawa rahmat adalah rumah yang di dalamnya ada istri yang memalingkan wajahnya dan suaminya tidak ridho dengannya. Bahkan malaikat akan melaknat istri tersebut apabila enggan untuk diajak berhubungan suami istri. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi si istri tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka si istri akan mendapatkan laknat para malaikat sampai subuh. Hadis riwayat Muslim. Dan untuk suami harus lihat-lihat juga situasi dan kondisinya. Jangan asal ajak, lihatlah kondisi istri, apa memang memungkinkan apa tidak. Selanjutnya hal yang keempat yang membuat rumah akan dijauhi oleh malaikat pembawa rahmat adalah orang yang junub. Sebagaimana dikatakan, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya apabila Rasulullah hendak tidur dalam keadaan junub, maka baginda berwudu seperti wudu untuk sholat. Dan apabila baginda Rasulullah hendak makan atau minum dalam keadaan junub, maka baginda mencuci kedua tangannya. Kemudian baginda Rasulullah pun akan makan dan minum. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, apabila dalam keadaan junub dan belum sempat untuk mandi wajib, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat. Sebagaimana yang Rasulullah lakukan apabila beliau hendak makan ataupun minum dalam keadaan junub, maka beliau berwudu dulu, kemudian mencuci tangannya, baru makan dan minum. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah,
Itulah 4 hal yang membuat rumah akan dijauhi oleh malaikat pembawa rahmat. Maka untuk itu marilah sama-sama kita amalkan hadis-hadis tersebut supaya tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan malaikat rahmat tidak datang ke rumah kita sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis tadi. Sebab jika malaikat rahmat tidak datang ke rumah kita, maka kesannya rumah tersebut tidak ada keberkatan. Dan jika malaikat rahmat selalu datang ke rumah kita, maka akan terwujud ketenangan. Sebab malaikat rahmat akan senantiasa mendoakan untuk kesejahteraan ahli keluarga kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.